Halo Sobat Ngelamun, balik lagi dengan gua Krisna, tapi gak biru. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap dalam keadaan baik-baik saja ya. Sorry nih Sobat Ngelamun, agak telat upload, tapi tenang. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film India terbaru yang dapat memuaskan hasrat kopet kalian, dan tentunya sangat mengandung plot twist. Film ini berjudul Stephen yang rilis pada tahun 2025, yang dimana film ini menceritakan tentang seorang psikopat yang mampu memanipulasi kepolisian dan hukum di India. Bahkan ia juga berhasil lolos dari kasusnya. Bagaimanakah ia melakukannya? Tapi sebelum itu, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, langsung saja subscribe. Sokatu, mangga gasken! Film dibuka dengan seorang anak laki-laki yang bernama Stephen yang sedang melihat ke arah sebuah wahana biang lala. Yang dimana pada saat itu juga, ia mendengar suara kedua orang tuanya yang mengajak Stephen untuk menaikin biang lala tersebut. Lalu kemudian film pun beranjak ke 20 tahun kemudian. Yang dimana sekarang Stephen sudah menjadi seorang pencari artis-artis cantik pendatang baru. Yang dimana di sini Stephen pun menyuruh agar para artisnya untuk berakting seolah-olah sedang ketakutan karena akan dihabisi. Namun di sini anehnya, Stephen menggunakan sebuah pisau beneran untuk mendapatkan ekspresi yang terbaik dari para artisnya. Sehingga inilah yang terjadi. Action! Singkat cerita, beberapa bulan kemudian para polisi pun sedang melakukan razia, yang dimana ini semua dilakukan karena banyak sekali berita perihal banyaknya gadis yang menghilang di Chennai. Apakah yang sebenarnya terjadi? Kemana para gadis itu pergi? Tak lama dari itu, seorang petugas pun memberikan sebuah sketsa wajah yang diduga kuat ialah pelaku dari penyebab menghilangnya para gadis ini kepada Inspektur Arjit yang memimpin jalannya kasus ini. Sementara itu, di sisi lain terlihat Stephen yang akan pergi ke sebuah tempat. Sementara Inspektur Arjit bersama beberapa anak buahnya sedang mendatangi satu persatu tempat terakhir kali para perempuan itu terlihat dan mengecek rekaman CCTV-nya. Di tempat yang berbeda, terlihat Stephen yang termenung di depan kantor polisi. Sementara Inspektur Arjit yang sudah mengetahui pelakunya ialah Stephen, ia pun langsung melakukan penyergapan di kediamannya. Entah apa yang sedang Stephen rencanakan, ia malah menyerahkan diri ke kantor polisi yang dimana petugas yang menangani Stephen pun kebingungan. Yang dimana orang yang mereka cari-cari malah menyerahkan diri dan mengakui semuanya. Lalu di sini setelah mendengarkan pengakuannya, petugas pun langsung memborgol Stephen. Dan bahkan dengan santainya, Stephen juga meminta 1 gelas kopi dong. Pak Anwar selaku Kapolres pun mencoba untuk menenangkan para warga yang berdemo. Kabar penyerahan diri Stephen pun dengan cepat menyebar, yang dimana hal tersebut membuat para warga geram dan meminta para penegak hukum agar menghukum mati Stephen dikarenakan perbuatannya. Pak Anwar yang mendapatkan tekanan dari para warga pun memarahi Michelle dikarenakan akibat dia telat untuk melacak keberadaan Stephen. Stephen pun malah menyerahkan dirinya sendiri, bukannya seharusnya Stephen didor di tempat ketika penyergapan. Akibatnya, seluruh media mulai memandang sinis kepada pihak keamanan dan penegak hukum di India. Di sini, Michelle pun curiga bahwa Stephen berpura-pura terkena gangguan jiwa agar hukumannya diringankan, bahkan tidak masuk ke dalam penjara, melainkan ke dalam badan rehabilitasi. Hingga di keesokan harinya, Stephen pun mulai memperagakan adegan menghilangkan nyawa dari korbannya bernama Smitha. Lalu setelah itu Michelle pun menanyakan tentang tempat pembuangan tubuh korban kepada Stephen, yang dimana dengan kooperatif, Stephen pun menunjukkan lokasinya yang ada di sebuah hutan. Hingga dengan cepat pihak kepolisian pun mulai melakukan penyisiran, yang dimana mereka pun menemukan sebuah kalung yang diduga milik salah satu korban. Hingga hari di mana sidang Stephen pun dilakukan. Dan di sini nampaknya Stephen mampu meyakinkan hakim dan jaksa bahwa ia mengalami gangguan jiwa, hingga sidang pun ditunda sampai hasil dari pemeriksaan kejiwaan Stephen keluar. Sontak keputusan itu pun membuat para warga menjadi sangat geram, apalagi para keluarga dari korban. Hingga inilah yang terjadi.
Dengan sigap, para anggota kepolisian pun mengamankan Stephen dan langsung membawanya pergi. Kalian penasaran kan apa yang menyebabkan Stephen seperti ini? Tenang, tenang Sobat Ngelamun. Kita pun dibawa ke tahun 2006, yang dimana kala itu Stephen masih bocah, yang dimana ketika Stephen sedang bermain dengan teman perempuannya yang bernama Kartika, ia pun menemukan sebuah anak acu yang cukup lucu. Sehingga Stephen pun membujuk ibunya agar ia diperbolehkan membawa acu tersebut. Hingga pada akhirnya, ibunya pun mengizinkan Stephen untuk membawa acunya tersebut yang ia beri nama Kutan. Namun di sini, ia harus menyembunyikan acu tersebut dari ayahnya agar tidak dihabisi. Hingga tak lama dari itu, ayahnya pun datang dengan keadaan kobam. Diketahui dulunya ayah dari Stephen adalah seorang atlet yang gagal seleksi, hingga menyebabkannya frustasi dan sering kobam. Dan ia hanya menjadi seorang guru olahraga di sebuah sekolah. Dan yang lebih parahnya, ia juga sering memperlakukan anak dan istrinya sebagai pembantu. Hingga suatu ketika, ayahnya pun menyadari ada suara acuh dari arah kamar Stephen. Dan tanpa basa-basi, ia pun langsung melakukan. Kalian penasaran kan dengan sebuah biang lala? Yang dimana biang lala itu menyimbolkan sistem yang ada di keluarga Stephen, bahwa yang mencari uang akan berada di atas, dan yang hanya numpang hidup akan selalu ada di bawah dan diperlakukan seperti pembantu. Lalu film pun kembali lagi ke waktu sekarang, yang dimana memperlihatkan Stephen yang sedang melakukan tes kejiwaan yang didampingi oleh Dr. Sema. Yang dimana di sini Dr. Sema menunjukkan sebuah gambar dan Stephen pun menjawab dengan sebuah pengakuan bahwa ia melakukan hal tersebut karena mendapatkan bisikan dari sebuah makhluk yang tak kasat mata. Namun di sini, Dr. Sima curiga bahwa Stephen tengah menutupi sebuah fakta yang sebenarnya. Yang kemudian Dr. Sima pun menanyakan perihal kejadian tahun 2012 kepada Stephen. Lalu kemudian, kita pun dibawa kepada tahun 2012, yang dimana pada saat itu, ayah dari Stephen dipecat dan mengalami sebuah kecelakaan kerja. Melihat kondisi suami, ibu Stephen pun mempunyai sebuah rencana dengan menjalankan usahanya yang dahulu sebelum menikah. Berjalannya waktu, usaha ibu Stephen pun berkembang sangat cepat. Dan mulai sejak itu, ibunya lah yang berkuasa di rumah tersebut. Dan ya ibunya memperlakukan Stephen dan ayahnya seperti pembantu di rumah tersebut. Namun ketika ada orang yang bertamu, ia bersikap biasa saja. Ya seperti manipulatif gitulah. Sama seperti yang saya sampaikan, sistem yang ada di dalam keluarga Stephen, seperti biang lala, yang dimana kini ibunya yang sedang berada di atas. Lalu film pun kembali lagi ke waktu sekarang, yang dimana Dr. Sema pun mengungkapkan kecurigaannya kepada Stephen, yang dimana hasil tes menunjukkan bahwa Stephen tengah berbohong dan sedang menutupi fakta yang sebenarnya. So இப்படி ஆன்சர் பண்ணா அது நார்மல். பட் அவன் ஏதோ உலகத்துக்குள்ள வந்த அசுரன் அப்படி இப்படின்னு சொன்னான். Yang dimana di sini hasil tes pun menunjukkan bahwa Stephen adalah pembohong patologis, di mana ia seorang pembohong yang harusnya dapat menjawab pertanyaan dengan jawaban yang sama dalam sebuah tes psikolog, yang dimana ia memiliki nilai kebohongan yang tinggi dan tidak bisa ditoleransi lagi. சுத்தமா சம்பந்தமே இல்லாம இருக்கு. ஒருவேளை அவன் கொன்ன அந்த 9 பொண்ணுங்களும் உயிரோட இருந்தா? Setelah mendengar itu semua, Inspektur Michael pun mulai mencurigai Stephen adalah dalang dari kematian kedua orang tuanya pada malam tahun baru 2013. Yang kemudian, ia pun menyuruh Dr. Sima untuk terus menginterogasi Stephen, sedangkan dirinya akan mencari bukti-bukti dari warga sekitar rumah lamanya Stephen. Namun anehnya, semua warga menilai Stephen adalah anak yang baik. Hingga kemudian Inspektur Michael pun menginterogasi sepupu dari Stephen yang kita panggil saja Mutu, yang dimana ia pun menjelaskan bahwa dulu ketika ia sedang bermain video game di rumah Stephen, ia sempat melihat Stephen mendapatkan kekerasan dari ibu, dan kemungkinan itu juga yang membuat Stephen seperti ini. Tak cukup dari itu, Inspektur Michael pun mendatangi bekas sekolah yang dimana ayah Stephen juga pernah mengajar di sana. Yang kemudian ia pun bertemu dengan seseorang
kita panggil saja Anto, yang mengenal Stephen dan juga ayahnya. Yang dimana dari menuturan Anto, Stephen adalah anak yang baik dan ramah kepada semua orang. Namun perihal kasus kematian ibunya, ia juga menuturkan bahwa pelakunya ialah ayah dari Stephen itu sendiri. அம்மாவை அப்பா காஜிபுரியில் கொண்டுட்டு தாம் பக்கம் திரும்புறதா சொன்னான். அவன் பண்ணியிருப்பான் சார். Pada awalnya, Anto pun kaget dengan apa yang dilakukan oleh Stephen. Namun ia teringat, setelah kematian kedua orang tuanya, Stephen menjadi orang yang berbeda dan sangat dingin. என் பொண்ணுக்காகத்தான் இந்த வீடியோக்காகத்தான் எல்லாம் பண்ணாங்கிறது மட்டும் வெளியே தெரியக்கூடாது சார். Bahkan, ia juga menjadi curiga bahwa Stephen lah yang telah membagikan video pribadi anaknya. Dan bahkan, kemungkinan Stephen jugalah yang telah menghabisi ayahnya. Lalu kemudian, film pun kembali lagi kepada Dr. Sema, yang sedang menanyakan perihal kejadian pada malam tahun baru 2021. Dan mulailah Stephen bercerita bahwa pada saat itu, ia sedang menyetrika kain sari milik ibunya. Namun tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu rumahnya dan mengirimkan sebuah surat yang menyatakan bahwa Stephen diterima bekerja di salah satu perusahaan di Chennai. நான் எதுவும் பண்ணலையப்பா. எனக்கு வேலை கிடைச்சிருக்குப்பா. சென்னையில் வேலை. Februari join பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. சரிப்பா. Akibat dari Stephen yang terlalu senang, ia pun sampai lupa jika ia sedang nyetrika, hingga mengakibatkan kain sari ibunya pun rusak. Di sini ayah Stephen pun sangat panik dan takut kepada ibu Stephen, hingga Stephen pun berusaha untuk menenangkannya. Lalu kemudian ia pun langsung mengajak ayahnya untuk keluar dan mencari toko kain sari yang menjual kain yang sama persis dengan yang ia rusak. Di sini ayahnya pun sangat berterima kasih kepada Stephen karena ia sudah lama tidak keluar rumah dan menikmati udara segar. Namun pada malam harinya, lagi dan lagi, Stephen melihat ayahnya yang tengah dipukuli oleh ibunya. Yang pada akhirnya ayahnya pun mengatakan bahwa kain sari milik ibunya telah dirusak oleh Stephen. Hingga akhirnya mereka berdua pun disidang oleh ibunya perihal kain sari. Di sini Stephen pun meminta ayahnya untuk tidak memberitahukan surat penerimaan bekerja dirinya kepada ibunya. Alangkah bagoinya, di sini ayahnya pun malah memberikan surat penerimaan tersebut kepada ibunya Stephen. Dan ibunya yang melihatnya pun semakin bertambah marah. Dan sampai-sampai ia pun melakukan சரிடா. Stephen yang melihatnya pun sangat marah dan langsung menyerang ibunya. Hingga tak lama, Stephen pun pergi ke ruangan dapur dan melakukan. Bukannya kaget atau bagaimana, ayahnya pun sangat bahagia melihat istrinya dihabisi. Bahkan ia juga menyuruh Stephen untuk menghubungi kantor kepolisian, yang dimana pada mulanya ayahnya akan mengakui bahwa ia yang telah menghabisi istrinya. Namun Stephen yang tidak mau kejahatannya diketahui oleh orang lain, ia juga dengan tega menghabisi ayahnya di malam itu juga. Bagaimana? Sangat gila bukan? Lalu kemudian film pun kembali lagi ke waktu sekarang di mana Dr. Sema pun sangat yakin bahwa Stephen adalah orang yang manipulatif. Bukan hanya Dr. Sema, Inspektur Michael juga memiliki sebuah informasi bahwa sebelum menyerahkan diri, Stephen mendatangi sebuah gereja. Lalu kemudian mereka berdua pun dengan cepat mendatangi gereja tersebut dan bertemu dengan Pastor Antonio, yang kemudian Inspektur Michael pun langsung mengajukan beberapa pertanyaan perihal kedatangan Stephen. Menurut pandangan Pastor Antonio, kemungkinan yang menyebabkan Stephen melakukan hal tersebut ialah ia sedang mencari seorang perempuan dengan kriterianya, namun yang menjadi korban adalah perempuan yang tidak sesuai dengan kriteria Stephen. Setelah mendengar itu, Inspektur pun teringat dengan sebuah nama yang tidak dicoret yang sempat menemui Stephen. Lalu di keesokan harinya, Dr. Sema pun mencoba menanyakan informasi perihal nama Mary John. Namun di sini Stephen enggan buka mulut perihal perempuan tersebut. Sampai-sampai Dr. Sema dibuat kesal olehnya. என்ன பேர் எடுத்தாலே தடுமாறுறான். இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவனாவே போதும்னு ஸ்டாப் பண்ணிட்டான். Sementara itu, Inspektur Michael sedang mendekati Pastor Antonio dan menggali informasi perihal Mary John.
Di sini Pak Pastur pun memberitahukan bahwa besok akan diadakan sebuah upacara keagamaan dan pada malam harinya pasti perempuan tersebut datang ke gereja. இப்போ மொத்த பேரையும் விசாரிச்சு தான் ஆகணும் போல. அதுக்கு பெர்மிஷன் வாங்கணும், சிச்சுவேஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். Lalu di sini Pak Inspektur pun memerintahkan Dr. Sema untuk menjaga Stephen, sedangkan ia akan mencari keberadaan Mary John di gereja. Singkat cerita, akhirnya Inspektur Michael pun berhasil menemui Mary John dan langsung membawanya untuk diinterogasi perihal Stephen. பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். நீங்க இப்படியே போய் பேசிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஸ்டீஃபனோட லவ்வர், அக்கம்ப்ளிஸ்னு ஏதாச்சும் சொல்லி வெளியே சொல்லிடுவோம். Lalu di sini, Mary pun menceritakan ketika ia sedang mengikuti audisi dengan Stephen, yang dimana Stephen mengakui baru membunuh 9 orang perempuan, dan kemungkinan Mary akan menjadi yang ke-10. Mendengar itu, Mary pada saat itu mencoba untuk menenangkan dan menceramahi Stephen, hingga kemudian Stephen pun memutuskan untuk melepaskan Mary dan mengantarkannya ke depan gereja, dan bahkan ia juga akan menyerahkan diri ke polisi. Dan tak lupa, di sini Mary juga memberitahu Pak Inspektur perihal nama perempuan yang sangat Stephen cintai. பேர் ஏதாச்சும் சொன்னானா? Kritika. Singkat cerita, di keesokan harinya, Pak Inspektur pun membawa Mary dan juga Dr. Sema untuk menggali informasi dari Stephen perihal Kartika. Dan pada akhirnya, Stephen pun mau buka mulut perihal Kartika, yang dimana Kartika adalah teman masa kecilnya yang pada saat remaja mereka saling mencintai dan menjalin hubungan asmara. Yang dimana semakin lama keduanya pun memutuskan untuk menikah. Namun, awal mula petaka pun tiba ketika mereka sudah tinggal satu rumah dan Stephen yang melihat foto kedua orang tuanya. Sejak saat itu, Stephen pun tidak bisa tidur dan sangat ketakutan dikarenakan perbuatannya. Dan seakan-akan kedua orang tuanya selalu menghantui ia. Hingga saking tidak kuatnya, Stephen pun menceritakan ini semua kepada Kartika, bahwa ia telah menghabisi kedua orang tuanya dan meminta Kartika untuk tidak meninggalkannya, dan juga tidak melapor kepada pihak kepolisian. Pada awalnya, di sini Kartika pun mengiyakan kemauan dari Stephen. Namun berjalannya waktu, sikap Stephen semakin parah dan posesif kepada Kartika. Bahkan ketika keluar, ia selalu diikuti oleh Stephen. Setiap malam, Stephen selalu mengganggu Kartika hingga di keesokan harinya, Kartika mengajak Stephen untuk mendatangi seorang psikiater. Namun, ketika sedang mengantri, tiba-tiba Stephen pun marah dan langsung meninggalkan tempat tersebut. டேய், நீ பண்ண வேலைக்கு வெளியில உனக்கு பனிஷ்மென்ட் கிடைக்கல. தினமும் டெய்லி உள்ள கிடைச்சிட்டு இருக்கு. உனக்கு புரியலையா? Bahkan tidak segan-segan, Stephen pun berbuat kasar kepada Kartika. Melihat sikap Stephen yang seperti itu, Kartika pun sangat kecewa. Hingga pada tengah malamnya, perdebatan mereka pun terus berlanjut. Di sini, Kartika mencoba untuk meyakinkan Stephen. Namun dari arah luar, terdengar suara sirine polisi yang membuat Stephen sangat marah. Lalu sekembalinya Stephen dari balkon, ia pun langsung melakukan. Dan ketika ia mengecek kembali, ternyata itu hanyalah suara ambulan. Dan ia hanya bisa menyesali apa yang telah diperbuatnya kepada Kartika. Begitulah penuturan dari Stephen kepada Pak Inspektur dan Dr. Sema. Singkat cerita, hari persidangan Stephen pun dimulai kembali setelah menjalani pemeriksaan kesehatan mental. அதோடு குற்றம் செய்யும்போது ஸ்டீஃபன் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவராக இருந்ததாலும் Dan sungguh di luar dugaan, hakim memutuskan bahwa Stephen mengalami gangguan jiwa dan tidak dapat dihukum, melainkan ia akan dimasukkan ke badan rehabilitasi mental selama 1 tahun. Keputusan hakim tersebut pun membuat seluruh masyarakat menjadi murka dan tidak segan-segan menyerang aparat. Sedangkan kekecewaan terpancar di wajah Pak Inspektur. Bang, plot twistnya mana bang, plot twistnya? Tenang, tenang. Di sini plot twistnya yang dimana ternyata yang membunuh Kutan sedari awal ialah Stephen. Bahkan orang tuanya sering memergoki Stephen membunuh hewan yang mereka pelihara. Dan ternyata Stephen jugalah yang telah menjebak ayahnya dan bahkan membunuh istri, ibu, dan ayahnya dikarenakan hasrat psikopatnya. உன் பேர் என்னன்னு எனக்கு மறந்து போச்சு. நீ அவன் கூட சேர்ந்து நாய் நரின்னு பேசிட்டு இருக்கியா? Dan sekarang,
Ia berhasil membodohi hukum dan seluruh warga dengan skenario pelepasan Mary dan berpura-pura mengalami gangguan mental agar tidak dihukum mati, melainkan hanya masuk rehabilitasi saja. Hingga film pun tamat. Oke, bagaimana filmnya Sobat Ngelamun? Sangat gong banget, bukan? Pesan yang dapat kita ambil di film ini ialah kita keras dalam mendidik anak itu boleh, agar dapat menciptakan mental yang kuat pada anak. Akan tetapi, harus memiliki batasan dan jangan sesekali menggunakan kekerasan. Baiklah Sobat Ngelamun, jika kalian suka dan pengen tahu rekomendasi-rekomendasi film terbaik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye-bye!